pagi dokter, perkenalkan kami dari SGD B10 akan mempresentasikan mengenai SP yang berjudul Screening and Diagnostic Testing. Baik, perkenalkan nama saya Fildan dengan NIM akhiran 059. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan student project ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kanker masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama, di mana kanker ini sendiri merupakan menjadi penyebab kematian kedua terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari Global Cancer Statistic pada tahun 2020, ditemukan insiden kanker sebesar 19,3 juta dengan angka kematian sebesar 10 juta jiwa. Kanker dengan jumlah terbanyak yang ditemukan yaitu kanker payudara, yaitu sebesar 2,3 juta kasus, dan di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Riskesdas pada tahun 2018, kanker payudara juga menjadi salah satu kanker yang paling banyak dengan angka kejadian sebesar 42,1 kejadian per 100.000 penduduk. Nah, melihat hal tersebut tentunya di sini diperlukan peran yang sangat besar dari tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis dan juga screening pada tahap awal sehingga kematian dapat terhindar. Oleh karena itu, diperlukan suatu studi yang bertujuan untuk menilai validitas dan juga reliabilitas dari alat diagnostik dan juga alat screening. Dalam hal ini, penulis memilih artikel yang berjudul Comparison of Abbreviated Breast MRI versus Digital Breast Tomosynthesis for Breast Cancer Detection among women with dense breast undergoing screening. Adapun research question yang dapat ditemukan yaitu yang pertama, apa tes screening yang digunakan untuk mendeteksi kanker payudara berdasarkan artikel tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana metode dari alat screening kanker payudara tersebut. Yang ketiga, bagaimana interpretasi dan juga signifikansi dari alat screening kanker payudara tersebut. Yang keempat, apa risiko dan keterbatasan dari alat screening kanker payudara tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana relevansi dari studi terhadap pencegahan kanker payudara di komunitas. Adapun tujuan dari penulisan student project ini adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan appraisal dari uji screening kanker payudara. Dan untuk manfaatnya sendiri adalah penerapan prinsip statistik dan juga epidemiologi, terutama dalam hal uji screening dan diagnostik ini dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Stella dengan 3 digit tim terakhir 099. Sekarang saya akan menjelaskan tentang function dan benefits dari kedua alat screening dan diagnostik kanker payudara, yaitu ABMRI dan DBT. Baik, yang pertama adalah ABMRI, yaitu merupakan jenis MRI yang dikhususkan untuk screening payudara. Alat ini memiliki kompleksitas yang berkurang dibandingkan alat-alat yang lain, sehingga memiliki waktu pemeriksaan dan interpretasi menjadi lebih pendek, yang mana akan secara langsung mengurangi eksposur pada magnet dan juga dapat menurunkan biaya yang digunakan sehingga dapat meningkatkan availability. Alat ini memiliki sensitivitas dan akurasi yang tinggi sehingga dapat menunjukkan tumor dengan gambaran histopatologik yang agresif. Baik, selanjutnya adalah DBT. Alat ini menggunakan quasi three-dimensional imaging. Nah, jika dibandingkan dengan digital mamografi, alat ini memiliki false negatif yang lebih rendah, memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi kanker yang invasif, dan memiliki spesifisitas yang tinggi untuk berbagai density payudara. Alat ini dapat menggambarkan lesi dengan jelas sehingga dapat mengurangi pemeriksaan penunjang lainnya. Hasil screening yang lebih baik ini dapat mengurangi biaya juga. Baik, mungkin sekian dari saya, Dok. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ananda Aprilia Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ABMRI dan juga DBT. ABMRI dikenal juga sebagai mamografi 3 dimensi. ABMRI memiliki tingkat deteksi kanker payudara invasif yang jauh lebih baik dibandingkan dengan DBT. Kanker invasif tingkat tinggi hanya terdeteksi oleh ABMRI dan tidak terdeteksi oleh DBT. Screening ABMRI dapat mengarah pada temuan biopsi jinak tambahan dan juga rekomendasi tindak lanjut pada 6 bulan ke depan.
Di sisi lain, DBT memerlukan pemeriksaan tambahan setelah kelainan awal terdeteksi. EBMRI dapat digunakan untuk memeriksa wanita dengan payudara yang padat. Peningkatan deteksi dini merupakan sarana penting untuk mengurangi kematian akibat kanker payudara pada wanita dengan payudara padat. EBMRI membutuhkan waktu pemeriksaan kurang dari 10 menit. Di sisi lain, DBT membutuhkan radiasi penggion dan kompresi payudara untuk pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Rifka Griatatan dengan 3 digit yang terakhir 179. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode screening. Jadi di sini metode screening menggunakan perempuan berusia 40 sampai dengan 75 tahun yang secara klinis tidak bergejala. Perempuan yang pernah mengalami biopsi payudara atau pernah mengalami kanker payudara sebelumnya namun telah sembuh atau dengan riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara tetap bisa berpartisipasi dalam penelitian ini. Namun, perempuan-perempuan yang pernah menjalani screening dengan menggunakan ultrasonografi dalam 2 bulan atau menggunakan molecular study atau menggunakan mamogram dengan kontras tidak bisa ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Perempuan-perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini akan di-screening dengan menggunakan ABMRI dan juga DBT. Setelah itu 1 tahun setelahnya itu akan dilakukan pemeriksaan screening kembali menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut yang di-randomize secara sentral. Selain itu juga, apabila ditemukan adanya positive findings pada hasil screening, maka akan dilakukan additional workup. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mark Kevin Devian dengan 3 digit terakhir 129. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai metode screening dan diagnosis testing. Pada penelitian yang kita review kali ini, penelitian ini dilakukan pada 47 institusi yang berbeda, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai center study. Peneliti melakukan penelitian dengan desain cross-sectional atau potong lintang, sehingga pengambilan sampel dan observasi daripada variabel dilakukan pada rentang waktu yang sama. Peneliti juga melakukan sampling dengan metode probability sampling, atau seluruh populasi akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi partisipan. Untuk urutan daripada diagnosis testingnya sendiri, peneliti akan merandom apakah partisipan mendapatkan MRI atau DBT terlebih dahulu, walaupun nantinya seluruh pasien akan mendapatkan keduanya. Randomize ini dilakukan dengan cara permuted blocks of 4, atau nanti partisipan akan dibagi menjadi kelompok 4-4, dengan rasio perbandingan DBT dan MRI adalah 1:1. Kemudian hasilnya akan diinterpretasi oleh radiologis yang sudah tersertifikasi dengan cara blinded atau tidak mengetahui informasi daripada pasiennya ataupun diagnosis testingnya. Apabila interpretasinya akan mendapatkan hasil yang sama, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut apakah terdapat perbedaan pada penemuan-penemuan yang menyatakan hal itu positif atau negatif, seperti lesi-lesi yang ditemukan. Kemudian seluruh pasien nantinya yang positif akan dilakukan biopsi yang tidak tergantung daripada interpretasi daripada radiologis untuk kembali mengassure diagnosis daripada breast cancer. Kemudian follow up daripada pasien untuk memastikan lebih lanjut lagi mengenai stabilitas penelitian ini akan dilakukan secara longitudinal, di mana nanti akan diobservasi pasiennya berkebalikan dengan cross-sectional, yaitu sekarang dilakukan observasi seiring berjalannya waktu. Mungkin sekian untuk presentasinya, akan lanjut ke teman saya. Baik, perkenalkan saya Georgina dengan 3 digit yang terakhir 149. Di sini saya akan membawakan mengenai interpretasi dari hasil screening menggunakan ABMRI dan juga dengan DBT. Jadi dari hasil penelitian didapatkan kanker payudara invasif terdeteksi pada 17 wanita dengan menggunakan ABMRI dan pada 7 wanita dengan menggunakan DBT. Dengan tingkat deteksi kanker invasif tersebut merupakan 11,8 per 1000 wanita dengan menggunakan ABMRI dan juga 4,8 per 1000 wanita dengan menggunakan DBT. Dengan confidence interval masing-masingnya adalah 95%. Sehingga apabila dibandingkan dengan DBT, ABMRI memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, spesifitas yang lebih rendah, dan PPV yang tidak jauh berbeda dengan DBT. Dan ABMRI juga meningkatkan diagnosis pada wanita dengan payudara yang lebih besar dan juga mendeteksi 3 kanker invasif tingkat tinggi, sedangkan DBT tidak pada penelitian ini. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Mada Devina dengan 3 digit NIM terakhir 119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai significance. Abbreviated breast MRI dapat meningkatkan deteksi kanker payudara pada wanita dengan payudara yang padat, sehingga dapat menurunkan angka mortalitas kanker payudara pada wanita yang memiliki payudara yang padat. Tidak ada perbedaan antara abbreviated breast MRI dengan DBT dalam mendeteksi kanker invasif, namun abbreviated breast MRI dapat mendeteksi high-grade invasive cancer. Dalam melakukan screening dan diagnostic testing menggunakan abbreviated breast MRI dan DBT, terdapat beberapa resiko. Yang pertama, jika kita memilih menggunakan abbreviated breast MRI, maka kita harus menyuntikkan cairan kontras berupa gadolinium-based contrast agent dan disuntikan secara intravena. Hal tersebut dapat menimbulkan alergi pada beberapa pasien. Yang kedua, jika kita memilih untuk melakukan screening menggunakan DBT, maka dalam pemeriksaan perlu dilakukan penekanan pada payudara pasien yang membuat pasien merasa tidak nyaman, dan hal tersebut karena adanya timbul rasa nyeri terutama pada pasien-pasien yang akan mengalami menstruasi dalam waktu yang dekat. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa DBT tidak bisa mendeteksi high-grade invasive cancer. Hal ini dikarenakan hanya MRI yang bisa mendeteksi karakteristik tumor pada kanker. Baik, perkenalkan nama saya Gizela Maridusa Jagatau dengan NIM digit terakhir 075. Baik, di sini saya akan lanjut mempresentasikan 2.4 Risk and Limitation of Screening and Diagnosis Testing. Breast MRI memiliki sensitivitas 72% lebih tinggi dibandingkan dengan tes lainnya. Dengan keunggulannya sendiri, selain tidak menggunakan radiasi pengion, juga baik dalam menentukan ukuran dan penyebaran kanker payudara. MRI terutama berperan dalam mendeteksi kanker payudara pada orang yang lebih muda atau kurang dari 40 tahun dan direkomendasikan untuk wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara. MRI sendiri memiliki tingkat positif palsu yang lebih tinggi serta kemungkinan mendeteksi sesuatu yang sebenarnya bukan kanker. Selain itu, MRI belum banyak tersedia di fasilitas kesehatan dan biayanya lebih tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Jessica dengan 3 digit terakhir NIM 159. Jadi untuk relevansi dari studi ini untuk kepentingan deteksi di komunitas itu lebih mengarah kepada pemahaman dan juga pertimbangan pilihan screening untuk mendeteksi kanker payudara terutama pada wanita dengan jaringan payudara yang padat. Sejauh ini dari studi bisa dipertimbangkan bahwa ABMRI memiliki keuntungan berupa beberapa karakter dari kanker ada yang hanya bisa terdeteksi oleh MRI saja, dengan sensitivitas yang lebih tinggi, namun spesifisitasnya menurun. Dan biasanya pemeriksaan ini bisa mengarah pada penemuan biopsi tambahan dan disarankan untuk melakukan follow-up rutin setiap 6 bulan sekali. Sedangkan untuk DBT, sensitivitasnya lebih rendah, namun spesifisitasnya lebih tinggi, sehingga mengurangi kemungkinan hasilnya false negatif. Kemudian, screening kanker payudara menggunakan DBT biasanya memerlukan pemeriksaan tambahan lainnya setelah terdeteksi pertama kali. Next. Perkenalkan, saya Mbak Devi Spayuni dengan 3 digit terakhir 189 akan melanjutkan presentasi. Meskipun penelitian ini telah membandingkan 2 jenis alat screening dalam mendeteksi wanita dengan advanced breast cancer karena pentingnya diagnosis ini, namun belum dapat menunjukkan bagaimana hal itu mempengaruhi kematian atau kemungkinan overdiagnosis. Diketahui bahwa perkembangan deteksi dini sangatlah penting untuk menekan angka kematian akibat kanker payudara pada wanita dengan payudara padat. Studi ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan informasi tersebut diperlukan randomized clinical trial yang lebih besar dengan durasi tindak lanjut yang lebih lama, setidaknya 15 hingga 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Ketut Adi Pramana Senarja, 3 digit NIM terakhir 209, dan kali ini saya akan menyampaikan simpulan dari student project kami yang membahas mengenai suatu uji screening yang berjudul Comparisons of Abbreviated Breast MRI versus Digital Breast Tomosynthesis for Breast Cancer Detection Among Women with Dense Breast Undergoing Screening. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa meskipun memiliki limitasinya masing-masing, ditemukan bahwa penggunaan ABMRI merupakan alat screening yang lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan DBT. Hal ini didukung juga dengan ABMRI memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap breast cancer, terutama terhadap high invasive breast cancer tissue dibandingkan dengan DBT. Meskipun dari segi hasil sudah ditemukan dengan pasti yang mana lebih unggul, namun masih memerlukan beberapa penelitian tambahan, terutama untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara penggunaan alat screening ini, baik itu ABMRI maupun penggunaan DBT, dengan
clinical outcome atau prognosis pada wanita-wanita yang memiliki breast cancer, terutama pada wanita yang memiliki payudara yang lebih tebal dibandingkan normalnya. Sekian dari SGDB 10, terima kasih.